Cari tahu tentang pajak tonton di sini saja. Informasi perpajakan akurat dan terpercaya. Bersama kami, pajak jadi lebih mudah dipahami. Cerita tim cerita dari Tangerang Timur. Cerita dari Tangerang. Halo Sobat Tang Tim, kembali lagi di podcast Ceritang Tim bersama saya Ikrima selaku host. Nggak terasa nih Sobat Tang Tim, masa relaksasi pelaporan SPT tahunan badan sudah tinggal menghitung hari lagi, sudah tinggal beberapa hari lagi nih. Dan menjadi bentuk perhatian kami juga, apakah SPT yang dilaporkan wajib pajak itu sudah benar atau belum. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pelaporan SPT tahunan, apa saja yang kira-kira perlu disiapkan kalau mau lapor SPT tahunan, dan konsekuensi pelaporan yang mungkin kurang sesuai nih. Bersama narasumber kita Mas Farhan, penyuluh pajak di KPP Pratama Tangerang Timur. Halo Mas Farhan, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Mbak, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, bahagia dan ceria. Oke, Mas Farhan di sini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira banyak ditanyakan oleh wajib pajak atau Sobat Tang Tim di luar sana. Siap ya? Siap. Ke pertanyaan pertama. Oke. Kenapa sih kita harus lapor pajak? Repot banget, kan saya udah bayar. Kenapa coba? Oke. Pertanyaan pertama langsung sangat fundamental. Betul. Kenapa kita harus lapor pajak? Nah, ini ada beberapa konteks pertanyaannya ya. Misalnya kita sebagai orang pribadi, kita nganggap pertanyaan itu kayak, wah ini bener banget nih gitu. Kita kan udah dipotong sama perusahaan kayak gitu ya. Tapi ada juga konteks yang misalnya dia sebagai bendahara dari perusahaan gitu ya. Saya harus laporin pajak perusahaan saya. Kenapa sih saya harus laporin pajak perusahaan saya? Ada juga misalnya bendahara instansi, konteksnya berarti instansi saya harus lapor pajak juga nih. Kenapa sih saya harus lapor pajak? Jadi sebenarnya banyak ya dimensi pelaporan perpajakan itu. Tapi tadi seperti saya sampaikan bahwa sebenarnya pertanyaan ini sangat fundamental ya. Bahkan kalau misalnya kita bahas-bahas lagi sampai belakang, nanti ada pertanyaan adalah kenapa kita harus bayar pajak? Ya kan? Karena dua itu, bayar dan lapor, ini adalah kewajiban yang emang udah sepaket. Nah, sebenarnya bahasa paling gampangnya itu udah diatur. Ibaratnya kita harus bayar pajak dan kita harus lapor pajak. Kenapa? Karena dua-duanya memang diatur di dalam undang-undang dasar gitu ya. Tujuannya ya mungkin kelihatannya kayak capek, ribet, mahal, repot. Gitu ya. Tapi kalau kita melihat tujuan di atasnya yaitu untuk memakmurkan negara kita demi seluruhnya demi kemajuan rakyat dan bangsa Indonesia. Kayak gitulah intinya ya. Jadi kenapa kita harus lapor? Kalau disamerikan ya memang itu sudah aturannya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kan kita sedang ada di dalam masa relaksasi pelaporan SPT tahunan badan ya, Mas. Yang harusnya berakhir di pelaporan SPT badan maksimal di 30 April seharusnya. Betul, tapi betul, DJP itu memberikan kelonggaran, relaksasi untuk lapor sampai akhir Mei. Kenapa dikasih kelonggaran itu? Baik, jadi tadi sesuai informasi yang disampaikan Mbak Ikrima ya, bahwa ada kelonggaran 1 bulan tambahan supaya wajib pajak badan ini bisa melaporkan SPT tahunan badannya. Itu kenapa? Memang ini nggak lain dan nggak bukan itu karena implementasi Korteks di tahun pertama. Jadi ini baru tahun pertama kita melaporkan SPT tahunan orang pribadi di Korteks, SPT tahunan badan di Korteks. Nah, ini merupakan milestone yang besar banget buat kita. Iya, betul. Jadi di tahun pertama ini cuma nambah 1 bulan aja gitu ya. Enggak harus mesti nambah setahun gitu. Itu udah satu milestone yang luar biasa buat kita ya. Karena dari sejarah-sejarahnya kita coba implementasikan DJP online, sebelum-sebelumnya ada ISPT. Memang yang namanya transisi dari sebuah teknologi itu bukan perkara yang mudah ya. Betul Meskipun kita udah persiapan dari 7 tahun, 8 tahun yang lalu gitu ya. Tapi memang dalam perjalanannya nggak selamanya bisa selalu mulus gitu ya.
Nah, tahu sendirilah ya, banyak penyebabnya, banyak Kendalanya. faktornya, kendalanya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada coba lapor, itu banyak. Tapi di sini Bapak Purbaya yang Menteri Keuangan kita itu menyampaikan bahwa ada tambahan 1 bulan untuk orang pribadi maupun badan itu bisa melaporkan SPT-nya lebih daripada tenggat waktu yang ditentukan di undang-undang, seperti itu. Oke, baik. Bagi yang belum lapor nih, misal mau lapor SPT tahunan badan sekarang, Oke. gitu. Perlu menyiapkan apa aja? Oke. Nah, jadi kalau misalnya nih, walaupun sisa 5 hari lagi ya. Oke, nggak apa-apa it's okay ya. Mungkin ini juga bisa dipakai untuk tahun depan. Betul, Persiapan betul. tahun depan. Persiapan tahun depan. Oke, kita konteksnya SPT tahunan badan dulu ya dalam hal ini ya, karena kita ini recordnya di bulan Mei. Jadi konteksnya adalah SPT tahunan badan. Apa sih yang harus dipersiapkan dalam melaporkan SPT tahunan badan? Sebenarnya ada banyak. Apalagi kalau teman-teman mungkin buka laporan SPT tahunan badan, itu di bagian bawah ada bagian lampiran. Itu banyak banget lampirannya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang sangat penting dan paling penting gitu ya, karena esensi dari laporan SPT tahunan badan itu sebenarnya ada di sini. Yaitu pertama itu adalah laporan laba rugi. Yang nomor 1 banget nih. Karena pajak itu dikenakan tarifnya atau pengali tarifnya itu dari penghasilan. Iya, betul. Nah, penghasilan itu dihitung dari laba rugi. Nah, laba rugi ini nanti kan dia disusun berdasarkan standar akuntansi ya. Nanti kita bahas lah di belakang berkaitan dengan pembukuan. Tapi intinya laba ruginya akan menjadi dasar yang paling utama untuk kita ngitung pajak. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah neraca. Nah, neraca ini isinya kan ada 3. Bagian kiri itu adalah aset, bagian kanan itu ada utang ditambah ekuitas. Nah, sebenarnya apa yang kita laporkan di dalam neraca itu tidak akan menjadi pengaruh di dalam SPT tahunan kita. Dia tidak akan menentukan besaran pajaknya kita, itu enggak gitu ya. Tapi neraca itu akan menjadi balance ya, check and balance-nya di dalam struktur pelaporan SPT tahunan kita. Karena nanti kita akan melihat pelaporannya itu dari tahun ke tahun. 2024 oke itu asetnya berapa, kok nambah sekian ya, berarti ada penghasilannya dong ya, kayak gitu-gitu lah. Walaupun tidak sesederhana itu, karena di dalam neraca juga ada utang, ada ekuitas, bisa jadi ekuitasnya ada stock split segala macem, utangnya bisa jadi ada restrukturasi utangnya segala macam. Itu tidak semudah itu, tapi administrasi neraca itu juga sangat penting menjadi dasar dalam SPT tahunan gitu. Mungkin 2 itu dulu deh yang paling penting. Sisa-sisanya mungkin kayak tambahan-tambahan aja ya, kayak misalnya daftar pemotongan atau pemungutan. Misalkan selama setahun 2025 kemarin kita transaksi sama PT A, B, C, D, E. Kita transaksi juga sama instansi pemerintah, FGH, IJ, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan pasti kan kita ada bukti pemotongannya tuh. Betul, nah, betul. kita harus arsipin semua, nanti kita list, nanti kita cek coba di Cortex. Sekarang kan kalau di Cortex kita nggak usah input sendiri ya. Semua udah muncul data dalam sistem. Nanti kita coba bandingkan dengan bukti potong rekapan manual kita. Misalnya kita punya rekapan harusnya ada 50 bukti potong. Yang muncul di Cortex bener nggak 50? Nah, bisa jadi ada berkurang, bisa jadi ada yang bertambah. Apalagi kalau misalnya lawan transaksi kita ternyata belum lapor, itu biasanya nggak muncul tuh di dalam tarikan data si sistem Cortex-nya secara otomatis. Nah, itu kan menjadi check and balance kita kan. Makanya penting untuk kita punya rekapan bukti potong secara manual gitu. Terus misalnya lagi kalau ada perusahaan-perusahaan yang konsolidasi, berarti harus siapin laporan keuangan konsolidasi. Terus kalau misalnya ada restrukturasi utang segala macam yang mungkin rumit-rumit itu juga harus dilaporkan di dalam laporan keuangannya. Mungkin seperti itu dulu ya, yang paling krusial. Baik. Nah, tadi misalnya Mas, kalau nih ada perusahaan besar, Oke. dia transaksinya banyak, Oke. daftar bukti pemotongannya banyak, fakturnya banyak, segala macam gitu. Kira-kira cara terbaik untuk menyimpan atau mengadministrasikan semua itu tuh gimana? Kalau perusahaan makin besar, itu harapannya sebenarnya sistem informasi dan datanya juga makin sophisticated gitu ya, makin bagus gitu ya. Makin tertata Makin gitu ya. tertata, paling nggak dalam sistem internalnya mereka deh gitu. Kalau yang ada di Cortex sebenarnya kita nggak bisa terlalu memaksakan bahwa ini Cortex harusnya kayak gini loh yang bagus, Cortex harusnya kayak gini loh yang bagus. Namanya sekarang Cortex masih dalam pengembangan yang mungkin kami mohon maaf teman-teman kalau misalnya masih banyak kekurangannya gitu ya. Tapi yang ada di dalam Cortex ya hanya itulah.
Nah, silakan saat ini mungkin teman-teman wajib pajak itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Cortex. Nah, yang ada di Cortex itu sebenarnya salah satu yang bisa dimanfaatkan sebagai media untuk ngecek-ngecek gitu ya, mana yang udah komplit, mana yang belum. Itu mungkin adalah mekanisme ekspor. Jadi kayak misalkan kondisinya kayak tadi bukti potong. Ya bukti potongnya coba kita bikin jadi per 50 atau per 100 view-nya, lalu coba kita ekspor ke Excel. Oke. Gitu ya. Nanti kita totalin semuanya, misalnya kita punya 500 bukti potong nih. Kita totalin semua 500, coba kita summary-in. Total akhirnya itu berapa sih nilainya gitu ya. Coba kita bandingkan dengan nilainya punya kita. Mungkin dari jumlahnya dulu deh, jumlah bukti potongnya 500 sama enggak. Kalau misalkan ada seksi 1, nah kita agak PR nih, mesti nyari nih mana yang ada, mana yang enggak gitu ya. Nah ini beberapa sih kayak misalnya ini ya, kalau mungkin teman-teman pernah akses kayak Ngotax gitu ya, dia tuh punya beberapa plugin ya, atau software tambahan yang bisa membantu mana bukti potong yang hilang dari datanya Cortex sama datanya kita. Bahkan pakai Excel pun sebenarnya bisa. Kayak misalnya VLOOKUP segala macam itu sebenarnya bisa gitu loh. Nah, tapi memang harus kita nyoba sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau nyari manual ya, satu kita cek, satu ada, kita merahin gitu ya, gitu-gitulah. Nah, tapi saya harapannya semoga nanti Cortex mungkin bisa lebih bagus lagi juga, pengembangannya lebih bagus juga, supaya mungkin teman-teman jauh lebih gampang untuk melakukan pengecekan. Oke, baik. Jadi sebenarnya bukti potong itu sekarang udah otomatis masuk ke Cortex, tapi perlu di cross check lagi dengan data manual. Betul ya. Oke, kalau misalnya ternyata kita megang data manual tapi di Cortex-nya belum ada, itu bisa di-input sendiri. Satu bisa di-input sendiri, benar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambah boleh gitu. Tapi yang kedua, mungkin teman-teman boleh coba konsultasi atau bertanya dulu sama lawan transaksinya. Bisa jadi lawan transaksinya belum lapor. Bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang tuh WP ngerasa bahwa ini kok nggak tarik di datanya, padahal sebenarnya dalam sistem itu belum dilapor. Karena belum lapor, jadi belum masuk datanya. Belum masuk, benar. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan teman-teman mungkin nggak segampang itu bisa konsultasi dengan lawan transaksinya, ya input aja dulu gitu. Oke, baik. Biasanya nih kesalahan-kesalahan yang atau mungkin yang baik mungkin sadar atau nggak sadar gitu Mas, dilakukan ketika lapor SPT tahunan. Nah ini juga banyak nih dimensinya nih ya. Ya nih salahnya di mana gitu. Bener. Karena salah tuh ada yang sengaja, ada yang tidak disengaja. Kalau yang sengaja bentuk text planning, apalagi text planning yang agresif, itu mungkin di luar dari konteks pembicaraan kita ya. Karena biasanya itu memang mereka sengaja untuk memperkecil pajaknya mereka. Jadi perlawanan dari DJP itu biasanya dari sisi pengawasan atau dari sisi pemeriksaan. Nah kalau itu udah harus ngecek tuh, karena kan biasanya mereka kalau udah mulai agresif ya itu akan memanfaatkan ruang-ruang gray area gitu, yang misalnya yang di pajak belum diatur segala macam, dia bisa manfaatnya gitu. Di situ. Ya, nah kalau itu udah sampai di tahap harus media perlawanan DJP adalah melalui pengawasan atau melalui pemeriksaan. Gitu ya, bisa jadi nanti ada beda pendapat segala macam, nanti bisa melalui keberatan, bisa melalui banding kayak gitu-gitu. Tapi kalau bicara kesalahan yang sifatnya mungkin tidak disengaja gitu ya, ini mungkin yang kepikiran sama saya ya, kalau dalam laporan SPT tahunan itu itu pasti berkaitan dengan mekanismenya ya. Kalau zaman dulu SPT tahunan itu kita hitung sendiri dulu, lalu kita bayar. Kita bayar dulu. Jadi WP itu sekarang kalau buka SPT tahunan tuh nyari di mana saya bisa buat billingnya. Nah, padahal sekarang mekanisme atau struktur flow-nya itu udah agak beda. Dibandingkan zaman dulu. Iya, kalau sekarang itu di SPT di Cortex ya, dibandingkan sebelum di Cortex. Itu kalau misalnya kita mau lapor SPT tahunan, kita harus input dulu semua, nanti sampai keluar berapa kurang bayarnya, dan kita klik bayar dan lapor dulu. Oh gitu, jadi klik dulu. Klik dulu bayar dan lapor, dan langsung kita tanda tangani SPT-nya. Nah itu kan orang berasa kayak kalau misalkan dia masih pakai konsep zaman dulu, dia mikir kayak, loh saya kan belum bayar. Udah lapor gitu. Nah banyak WP datang berbondong-bondong, ini saya mau bayar dulu nih, gimana cara bayarnya?
Padahal mekanismenya udah berubah. Jadi Oke, kalau udah oke. muncul bayar dan lapor, tanda tanganin, silakan tanda tanganin dulu aja. Nanti SPT-nya akan pindah dari menu konsep SPT, dia akan berpindah ke menu SPT menunggu pembayaran. Oke, baik. SPT menunggu pembayaran, nanti sistem akan langsung men-generate yang namanya kode billing. Hmm. Nah, jadi kalau sekarang konsepnya itu sama kayak kita beli barang di marketplace online deh. Misalnya kita check out dulu kan ya. Check Kita out. setuju dulu kalau kita mau check out gitu kan ya. Kita input dulu kalau misalkan ada passwordnya, kita input dulu passwordnya. Saya mau beli barang ini misalnya harga 50.000. Ya udah saya setuju, saya input dulu passwordnya. Setelah input passwordnya baru tercreate Virtual account. virtual account untuk bayarnya. Iya. Nah, sama juga kayak Cortex, persis kayak gitu. Setelah kita bayar virtual account-nya atau kode billingnya dalam konteks perpajakan, itu kita nggak perlu lagi kayak zaman dulu. Kita input nomor NTPN-nya ada 16 digit tuh ya. Ntar kita bingung mana I, mana L, ya kan? Mana O, mana mana nol. nol. Ya kan? Nah, kita sekarang nggak perlu. Sama kayak marketplace. Jadi begitu kita bayar, tunggu aja mungkin semenit 2 menit sistem akan melakukan yang namanya sinkronisasi secara otomatis gitu ya. Nanti setelah sistem itu udah menerima data pembayaran kita otomatis SPT kita akan pindah dari SPT menunggu pembayaran, dia akan berpindah ke SPT dilaporkan. Sekaligus nanti kita akan dikirimin namanya BPE, bukti penerimaan elektronik sama Oke. sistem ke emailnya kita. Gitu. Jadi persis kayak kita beli online di marketplace ya. Tinggal tunggu aja barangnya datang gitu. Iya. Nah, kalau kita tinggal tunggu aja BPE-nya datang. Emailnya Nah, masuk. Emailnya masuk. Oke. Mungkin itu yang paling gede lah. Paling sering. Paling sering. terjadi. Mm-mm. Oke. Nah, tapi misalnya nih Mas, ini kan udah mau deadline nih, Ya. beberapa hari lagi. Gitu. Boleh nggak? Bisa nggak kalau misal ya sudah deh, yang penting lapor dengan perhitungan seadanya, Oke. dengan data seadanya gitu. Oke. Boleh banget gitu ya. Bahkan DJP juga punya mekanisme perpanjangan SPT tahunan, namanya adalah SPTJ namanya. Jadi sebenarnya diperbolehkan. Cuma yang jadi masalah adalah bahwa SPT itu kan ada tenggat waktu pelaporannya. Nah, tenggat waktu pelaporan itu sebenarnya teman-teman itu sekaligus dengan tenggat waktu pembayaran. Nah, kalau misalnya kita bikin SPT yang sementara, misalnya misalkan kita bikin laporan bayaran misalnya 10 juta misalnya, kita bayar pada saat itu. Kita hitung lagi sampai bulan depan. Kita butuh waktu lama kan untuk perbaikan laporan Ngumpulin keuangannya, ngumpulin data segala macam, baru keluarlah nilai yang finalnya bahwa kurang bayarnya adalah 15 juta misalnya. Berarti kan kita baru bayar 5 juta sisanya itu kan pada bulan depan itu kan. Betul. Nah, maka ada gap antara kapan dia harus nanti dibayar dengan kapan dia sesungguhnya dibayar. Yang 10 juta mungkin aman, dia nggak akan kena sanksi. Tapi yang 5 juta ini bisa jadi dia kena sanksi. Karena dia dibayarkan melewati tenggat waktunya. Terhitung telat untuk bayarnya. Tapi untuk lapornya sebenarnya itu tadi ya mekanisme tadi ya. Jadi saya laporin dulu aja deh. Itu adalah mekanisme yang lumayan aman untuk pelaporannya dalam konteks pelaporannya. Karena laporan pertamanya itu di misalkan di Mei ini ya, sebelum tenggat waktunya berakhir, itu kita akan lolos dari sanksi keterlambatan pelaporan. Misalnya pun nanti kita bikin pembetulan di bulan selanjutnya, itu dia tidak akan mempengaruhi tanggal waktu pelaporan kita yang normal. Jadi yang normal itu tetap dianggapnya ya tepat waktu. Gitu. Jadi itu salah satu yang cheat code lah, jalan singkat yang lumayan bagus lah gitu. Tapi tetap harus kita sadari bahwa ada keterlambatan pembayaran. Gitu. Tetap ada keterlambatan pembayaran itu ya, meskipun pelaporannya tidak dianggap terlambat. Benar sekali. Baik. Nah, kalau ini misal setahu saya nih, kalau lapor SPT itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Benar, lengkap, jelas gitu. Apa bedanya? Benar itu yang seperti apakah gitu, jelas itu yang seperti apa? Benar, lengkap dan jelas. Paling susah tuh mendefinisikan jelas. Kalau benar itu gampang. Benar itu ya secara perhitungannya benar gitu ya. Secara pengisiannya itu benar. Secara pengisian benar itu maksudnya apa? Yang data yang kita sampaikan itu bukan data yang bohong. Gitu. Bukan data yang kita manipulasi. Gitu. Nah, itulah benar. Jadi unsur benar tuh hitungannya benar, mungkin isiannya benar, dan datanya juga harus benar. Yang kedua itu lengkap. Kalau lengkap ini gampang. Ya kalau misalnya kita adalah perusahaan, kita badan gitu ya, kita harus melakukan pembukuan, ada laporan laba rugi neraca, ya harus ada dua-duanya.
gitu. Kalau misalnya kita perusahaan konsolidasi, kita ada laporan keuangan konsolidasi, ya kita harus lampirkan. Kalau misalnya kita perusahaan yang diaudit sama akuntan publik, ya kita harus lampirkan auditnya, gitu loh. Jadi harus lengkap keseluruhannya, nggak boleh ada yang kurang. Misalnya gini, kita melaporkan SPT, tapi laporan laba rugi, misalnya kita laporan SPT, nilai kurang bayar misalkan 10 juta nih, tapi kita nggak lampirin laporan laba ruginya, misalnya gitu ya. Padahal di laporan laba rugi aslinya kurang bayarnya misalnya 100 juta sebenarnya, gitu ya. Nah bisa jadi nanti yang ada di laporan laba rugi itu tidak kita pertimbangkan, gitu loh, karena yang dia declare itu cuma yang ada dalam SPT-nya doang, gitu. Jadi lengkap ini sebenarnya jadi salah satu unsur yang penting juga. Kalau misalnya nanti kasus ini lanjut sampai ke banding misalnya, apa yang tidak disampaikan pada saat SPT awalnya itu bisa jadi nggak bisa dipakai untuk pembuktian bandingnya, gitu. Jadi mungkin kelihatannya sepele tapi panjang ceritanya lengkapnya. Nah kalau jelas Jelas ini nih. apa? Nah kalau jelas ini mungkin sebenarnya nggak terlalu clear definisinya ya, dengan dua sebelumnya ya. Tapi sepengetahuan saya zaman dulu ketika SPT itu masih bentuknya kertas, gitu. Itu kan berarti cara penulisannya juga harus terbaca. Oh iya, gitu ya. oke. Nah kalau sekarang sebenarnya seperti kertas pun masih ada, dan ketika kita nulis pun ya tulisan saya kan jelek ya belum tentu orang bisa baca. Nah, Belum itu tentu yang- jelas. belum tentu jelas. Padahal benar. Padahal lengkap. Nah ini harus jadi masalah juga nih. Makanya sebenarnya sekarang ada SPT elektronik itu lumayan bagus lah, karena semua orang insya Allah bisa baca. Iya, Gitu. oke. Nggak ada isu lagi perbedaan tulisan tangan. Oke. Misal nih, salah satu unsur ini ternyata tidak dipenuhi, atau Oke. tidak terpenuhi Oke. gitu. Ada konsekuensinya kah? Ada konsekuensinya, yaitu SPT-nya bisa jadi dianggap tidak disampaikan. Oke, dia dianggap nggak lapor gitu. Dianggap nggak lapor, benar. Tapi dianggap nggak lapor ini teman-teman gak usah wondering kayak habis lapor aduh saya panik nih segala macam nggak usah gitu ya. Selama teman-teman itu tidak diterbitkan yang namanya surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan, nggak pernah dikirimin surat kayak gitu, berarti SPT teman-teman tuh dianggapnya disampaikan semua. Oh, Aman. oke. Kalau nggak dapat surat cinta. Ya kalau memang sudah cinta. Nah, gitu. Oke, selanjutnya ada materi titipan ya. Oh, oke. Dari Materi produser titipan. kita ya. Dari produser. Ya. Oke. Berkaitan dengan pengandaian laporan SPT tahunan. Oh. oke. Jadi Gimana tuh? sebelum kita masuk ke pengandaiannya mungkin perlu kita garis bawahi dulu bahwa pelaporan SPT tahunan ini punya beragam dimensi ya. Kalau kita mikirnya cuma pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi doang, apalagi cuma kerja di satu perusahaan doang gitu ya, kita kan selalu pengen berharap gitu, yaudah lah nggak usah lapor aja lah gitu ya. Tapi pelaporan pajak itu nggak cuma itu aja dimensinya, banyak banget laporan SPT tahunan badannya, laporan SPT tahunan instansi pemerintah gitu ya. Kalau misalkan semuanya kita tiadakan, itu bisa jadi ada nanti bakal ada gejolak lah dalam penerimaan pajaknya gitu. Oke. Karena kita nggak bisa melakukan kontrol terhadap penerimaan pajak, kita nggak bisa melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajaknya. Nah, tapi nanti teman-teman buat teman-teman yang misalnya kerjanya di satu pemberi kerja doang, satu perusahaan doang, itu bisa jadi dalam beberapa waktu lagi itu nanti kita akan punya aturan baru di mana bisa jadi kita nggak perlu laporan SPT tahunan. Oh, oke. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya penghasilan teman-teman ini secara netonya tuh di bawah PTKP. Kalau sekarang tuh nanti teman-teman ngajuin aja wajib pajak non efektif, itu teman-teman nggak perlu laporan SPT tahunan. Nggak wajib ya. Iya, nggak wajib laporan SPT tahunan. Nah, kita mulai masuk ke pengandaiannya coba ya. Oke, coba. Nah, karena kita konteksnya ini adalah SPT tahunan badan, mungkin saya akan mengandaikan sesuai dengan konteksnya, itu SPT tahunan badan ya. Jadi misalnya nih kita lagi nongkrong nih ya, aku sama Oke. Ikrima, misalnya kita teman-teman kampus misalnya, kita lagi nongkrong di sebuah Nongki lagi nongki cantik, tapi nggak cantik banget, karena Oh. nongkinya itu di apa namanya? Gimana nih? Di warung gorengan. Oh, oke. Di warung gorengan misalnya. Biasanya kan kalau nongkrong itu kan gorengannya ditaruh aja di sini sama abang-abang penjual gorengannya. Dia misalkan bawalah 10 misalnya atau berapa lah. Kita ambil aja gitu. Ambil aja nggak tahu Ambil berapa. makan, ambil makan. Makan gitu ya. Terus misalnya aku makan 2, Ikrima makan 2 misalnya. Terus aku titip lah duit. Ikrima kan kita udah kelar nih ya, kelar nongkrong nih ya. Misalnya aku bilang sama Ikrima, Ikrim mau nitip uang dong buat bayar ke abangnya, ntar gue aja yang bayar ya. Padahal aku makannya 2, tapi aku bilang 1 aja deh. Oh. Misalnya harga satunya itu 2.000,
aku jadi bayarnya cuma 2.000 padahal kan Harusnya 4.000. gitu ya. Nah, Ikrimah ini pas ngebayarin sorry ulang. Jadi kita nongkrongnya itu adalah di di warung gorengan. Oke, di warung gorengan. Misalnya harga Makan gorengan kita. Ya, makan gorengan misalnya. Nah, biasanya abang-abang gorengan itu dia akan naruh di tengah-tengah gitu ya. Misalnya kayak taruhlah 10, 15 taruh gitu ya. Nah, berapa orang yang makan, ntar dia tinggal ngitung sendiri, bayar aja ke abang gorengannya. Misalnya aku makan 2, Ikrimah makan 2. Misalnya gitu ya. Nah, terus karena kita udah selesai nongkrong, kita mau cabut nih gitu ya. Daripada bayar satu-satu kan mendingan aku nitip ke Langsung Ikrimah aja ya. Kayak aku bilang sama Ikrimah, aku makan tadi 2 ya. Ini aku kasih uangnya 4.000. Nanti tolong bayarin ya ke abangnya misalnya. Nah, Ikrimah kan ada momen dimana dia akan jalan ke abangnya, misal abangnya agak jauh sebelah sana gitu ya. Dan di perjalanan itu dia bisa mikir kayak, Ada kepikiran apa nih? ada kepikiran tertentu nih kayak, tadi kan Farhan makan 2 ya, aku bilang aja lah makan 1 misalnya. Jadilah yang dia bayar, mungkin dia bayar untuk dirinya sendiri sih bener 4.000 kan dia makan 2 ya. Tapi yang aku titipin uang yang 4.000 itu aku makan 2. Ternyata dia cuma bayar ke abang itu cuma 1, 2.000 aja. Nah, karena aku nggak punya mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap hal yang dilakukan Ikrimah, jadi aku percaya aja dong. Totalnya harusnya dia bayar 8.000, 2 yang dia makan, 2 yang aku makan. Ternyata dia cuma bayar 6.000. 2 yang dia makan, 1 yang aku makan. Nah, kalau misalnya tidak ada mekanisme yang namanya pelaporan SPT, jadi di dalam korteksnya kita nggak bisa melakukan pengecekan berapa sih yang Ikrimah bayar ke negara. Kita masukin coba konteksnya ke negara ya. Misalnya dalam hal ini aku transaksi dengan Ikrimah, terus misalnya aku nitipin PPh pasal 23 2% misalnya ke Ikrimah. Misalnya aku dapat uang harus 100.000, ya udah nggak apa-apa deh Ikrimah, aku dapat uangnya 98.000. 2.000-nya tolong dibayarin ke negara ya. Nah, kan secara konteks sebenarnya mirip ya, nitip sebenarnya. Pemotongan itu adalah nitip sebenarnya. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata Ikrimah nggak bayar bisa aja, ya kan? Boleh terjadi uangnya, boleh aja. Zaman dulu sering banget. Nah, makanya sekarang dengan era korteks ini kita bisa melakukan pengecekan pemotongan itu secara real time sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita kebetulan nggak bisa ngecek langsung karena kita laporan di SPT tahunan. Ya SPT tahunan kan baru dilaporan tahun depan. Kalau misalnya konsepnya kita bikin SPT-nya itu misalnya masa bulanan kayak misalnya PPN itu teman-teman bisa langsung ngecek temannya lawan transaksi udah lapor atau belum. Banyak juga ada teman-teman yang mungkin melakukan pengembalian pendahuluan nih. Pengembalian pendahuluannya ditolak misalnya. Itu karena misalnya salah satu faktornya belum dilapor sama lawan transaksinya. Nah, itu kan adalah contoh bahwa pelaporan di korteks ini sudah sangat real time, bahwa kita tahu lawan transaksi itu udah melakukan pelaporan atau belum dari pemotongannya. Nah, jadi kalau kita tarik lagi nih ke premis awalnya, kita perlu lapor SPT apa enggak? Dalam beberapa konteks, apalagi konteksnya orang pribadi, kalau aku pribadi juga sangat pengennya ya menyarankan, iya lebih baik nggak usah. Coba deh nanti kita bikin gimana caranya di JP ini sistemnya gitu ya. Mohon teman-teman tunggu ya, kita pasti arahnya ke sana. Menteri Keuangan juga sempat ngomong kayak gitu bahwa kita arahnya ke sana. Kita pengen orang-orang tuh nggak susah. Gitu. Kita selalu pengen orang-orang itu nggak dimudahkan aja. Dimudahkan. Gitu ya. Tapi untuk kasus-kasus yang kayak gini, apalagi ada kasus di mana bisa jadi dia menyelundupkan pajaknya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Ini kita harus sepakat bahwa ini adalah uang negara, ini uang kita sama-sama. Betul. Kan? Kalau misalkan diambil oleh salah satu orang oknum di perusahaan ABC gitu kan, yang rugi kan kita satu negara. Betul sekali. Gitu. Jadi pentingnya pelaporan ini kalau kita lihat dari sudut pandang luas gitu ya, itu sangat penting gitu. Dan bisa jadi pelaporan pajak ini akan terus berlangsung entah sampai kapan. Karena secara best practice di negara-negara maju sekalipun, mungkin teman-teman boleh riset itu ya, itu hampir semua tetap menerapkan yang namanya pelaporan. Iya, pelaporan pajak. Sebutan tax filing, itu umum banget di luar. Iya. Oke, baik. Nah,
Mas Farhani, mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, Oke. ada nggak mungkin saran-saran, Oke. pesan-pesan untuk Sobat Tang Tim Oke. terkait pelaporan atau mungkin penyimpanan dokumen Oke. gitu, nyiapin dokumen untuk lapor SPT? Oke, baik. Mungkin kita mulai dari dokumen dulu ya. Pembukuan, teman-teman. Pembukuan itu ya mungkin nggak semua kita tuh jago dalam akuntansi ya. Nggak semua kita jago menerapkan standar akuntansi yang ada di Indonesia. It's okay banget, teman-teman gitu ya. Kita belajar sama-sama mulai melakukan pembukuan yang rapi gitu ya. Apalagi sekarang di era Cortex gitu ya. Walaupun sebenarnya semua hal yang kita lakukan dalam SPT itu jadi sebuah ketetapan yang mengerikan loh, nanti ada sanksinya loh, segala macem loh gitu loh. Nah ini ada sebuah jurang pemisah ya antara DJP dengan wajib pajak, seolah-olah kayak DJP tuh jahat banget gitu, padahal tuh nggak selamanya selalu kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa oh ya ini ada kesalahan di dalam penerapan akun ABC dalam laporan keuangannya kita gitu ya, itu pasti banyak cara untuk melakukan adjustment gitu ya. Kalau misalnya memang kenanya di SP2DK, di AR, di pengawasan, sampaikan aja. Oh ya kita salah menerapkan, bagaimana baiknya, apa yang mesti kita lakukan gitu ya. Jadi ruang diskusi itu selalu terbuka gitu ya teman-teman ya. Begitu juga kalau misalkan teman-teman merasa kesulitan gimana cara melakukan pembukuan lain sebagainya, walaupun mungkin di perpajakan itu bukan menjadi ranahnya kita sebenarnya gitu ya. Karena kita tuh sebenarnya ranahnya cuma di sisi perpajakannya aja. Mungkin teman-teman bingung nih, ini efek perpajakannya kemana, ini nanti arahnya kemana gitu ya. Nah itu boleh juga coba konsultasi ke helpdesk. Nah, di sini kita punya penyuluh, kalau di Tangtim ya ada di loket 6, loket 7 gitu ya, sampaikan aja. Kalau yang masih menjadi skup dari kewenangan kita berkaitan dengan perpajakannya, pasti kita akan informasiin gitu ya. Tapi kalau misalkan di luar dari skupnya kita, misalnya berkaitan dengan standar akuntansinya ya kita akan sampaikan juga. Nanti monggo teman-teman bisa melakukan riset sendiri berkaitan dengan akuntansinya. Itu berkaitan dengan pembukuan, dan pembukuan ini juga harus disimpan selama 10 tahun ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti ada satu kasus, ada pemeriksaan, kalau pemeriksaan mungkin masih bisa 5 tahun lah. Tapi mungkin kalau udah ada penyidikan, misalnya ada indikasi pidana perpajakan, itu kita bisa minta buku atau catatan laporan keuangan dari 10 tahun sebelumnya. Oh, dari ke 10 tahun ke belakang ya. Iya, dan teman-teman harus bisa menyiapkan itu. Kalau misalkan enggak gimana? Nanti bisa dilakukan penetapan kurang bayar pajaknya secara jabatan. Nah, ini bisa serem nih. Gitu ya. Karena misalkan nggak ada data ya udah tetapannya secara jabatan. Intinya kayak gitu ya. Makanya penting buat kita menyimpan semua dokumen itu. Itu pembukuan. Yang kedua pelaporan, tipsnya kayak gimana? Satu, jangan terlalu mepet. Nah, betul. Jangan terlalu mepet ya. Ya bolehlah kita agak-agak ke belakang, nunggu dulu, lihat dulu coba perusahaan-perusahaan lain tuh gimana sih, udah lapor belum gitu ya. Terus ada kendala-kendalanya enggak kayak gitu. Boleh kita agak belakang-belakang, tapi jangan terlalu belakang. Kayak misalkan sekarang nih, seminggu sebelum laporan itu udah mulai lemotnya luar biasa gitu ya. Lemotnya luar biasa, bukan menjelekkan sistem ya, tapi memang itulah realnya. Banyak yang akses, Banyak yang gitu akses, ya. banyak yang upload dokumen pada waktu yang bersamaan gitu ya. Memang sampai saat ini belum bener-bener down sistemnya, masih running tapi lambat aja. Lama ya. Nah, bayangin kalau misalnya teman-teman tuh uploadnya mungkin di Hari terakhir jam 23.00. Cuma Aduh, punya itu- 1 jam. Iya. Nah, itu kan Panik, ya. Panik kan? bener. Jadi kita saranin mendingan jangan terlalu mepet. Seminggu sebelum udah boleh lah. Kita mulai final Cicil, bener. gitu ya. Kayak gitu. Terus untuk pembayaran pastiin cek dulu, karena sekarang itu di era Cortex ini udah agak susah melakukan yang namanya pemindahan bukuan. Nah mungkin di pikiran kita itu gampang gitu ya, kayak kita bayar deh misalkan untuk kode akun pajak A misalnya, kode akun pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan misalnya kayak jangan misalnya PPH 21 misalnya gitu ya. Oke. Terus misalnya ternyata salah, ya udah tolong dong pindahin dong ke PPH 23 aja, saya punya tagihan nih segala macam. Nah nggak segampang itu teman-teman ya, karena di dalam penerimaan negara kita tuh kita punya posnya masing-masing. Nah coba deh cek di APBN kita nih. Nah di APBN tuh kan ada unsur penerimaan ya. Unsur penerimaan tuh sangat detail. Berapa penerimaan PPH 21-nya, berapa penerimaan PPH yang lain-lain, 4 ayat 2, terus misalnya 15, 23 segala macam, dan nggak bisa segampang itu kita pindahin gitu. Karena uangnya sebenarnya udah masuk ke kas negara. Ketika kita pindahin tuh ada mekanismenya gitu ya. Dan mekanisme itu kita melibatkan
instansi lain, PPN kita libatin kayak gitu. Nggak bisa segampang kayak, yaudah tolong pindahin dong. Kan bukan kita yang punya sistem kayak gitu. Kita punya mekanismenya gitu. Dan sekarang lagi lebih parah bahwa PBK udah nggak bisa gitu ya. Belum tentu nanti nggak bisa lagi sih, bisa jadi nanti dibuka dan sebagainya, mungkin nanti ada mekanisme yang lebih baik lagi ya selain dari PBK ya. Tapi sekarang kondisi sekarang kita lagi syuting ini, PBK itu nggak bisa untuk sebagian besar transaksi gitu ya. Jadi pastiin sebelum melakukan pembayaran yakinin dulu gitu ya, ini bener, coba konsultasi dulu dengan pimpinannya, atasannya, bener nggak nih, kalau bener baru gas bayar aja. Boleh nggak kalau ragu kita datang ke helpdesk, udah deh saya dibantu aja di helpdesk gitu, bantu ngisi gitu Sal. Boleh. Tapi jangan ngisi dari nol banget ya. Mohon ya teman-teman ya, kita punya antrian yang panjang, hargai juga antrian yang lain. Betul. Itu sih lebih. Seenggaknya bawa data lengkap. Jangan sampai kita baru mulai jurnal. Waduh. Bisa seharian kita nggak bisa 3 WP doang. Terus 49 WP lain siapa yang main? Iya. Padahal kan antriannya banyak. Benar. Punya masalahnya masing-masing, mau dibantu semua. Sebenarnya gitu bukan menghargai orang pajaknya dengan cara kalian menyiapkan, tapi menghargai wajib-wajib yang lain. Betul, sesama wajib pajak sesama wajib ya. pajak gitu. Karena mereka punya masalah sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita sibuk ngurusin masalah bapak ibu doang misalnya, yang lain nggak mau bagi waktunya. Sedangkan Iya, kita punya kasihan. waktu, kita punya waktu layanan cuma jam 8 sampai jam 4. Setiap hari waktunya terbatas, Betul. kita harus melayani semuanya ya. Jadi perlu kerjasama nih Betul. sesama wajib pajak ya. Betul. Selain itu juga teman-teman mungkin bisa coba bahwa kita punya pusat layanan perpajakan, namanya adalah Kring Pajak. Bisa melalui telepon 1-500-200, bisa juga melalui live chat di www.pajak.go.id bagian kanan. Saya anak Twitter Mas, boleh nggak di Twitter? Boleh Bisa. banget, tinggal mention aja @kring_pajak. X namanya sekarang. Iya, sekarang namanya X. Bahkan sekarang ada juga di Instagram. Itu tinggal komen aja di post paling terakhirnya, itu nanti dibalas. Oh gitu, Iya. boleh komen aja ya. Boleh komen aja. Ramein komennya. Ramein. Oke, ada lagi? Itu aja mungkin. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Farhan atas penjelasannya, sangat-sangat lengkap, sangat-sangat jelas. Amin. Analoginya juga sangat mudah dipahami. Semoga dapat menjadi pencerahan dan manfaat bagi sobat Tangtim semuanya. Semoga nanti next time kita ada kesempatan lain untuk ngobrolin topik yang lain lagi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk sobat Tangtim yang sudah menyimak sampai sejauh ini. Saya Ikrimah dan Mas Farhan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Cerita dari Tangerang Timur.